Halo Teknolovers, siapa yang tahu negara serumpun dari Indonesia? Iya, salah satu negara serumpun kita yaitu Malaysia. Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan diplomatik. Walaupun demikian, kedua negara juga sering mengalami pasang dan surut, sehingga dapat menjadi potensi untuk bekerja sama maupun terlibat konflik di antara mereka. Namun, ada hal yang menarik untuk kita ulik, yaitu tentang kekuatan militer udara mereka. Bagaimana ya jika kita adu kekuatan medan udara mereka? Yuk kita simak perbandingan TNI Angkatan Udara versus Angkatan Udara Malaysia. Personil militer yang bertugas pada wilayah kedaulatan Indonesia TNI Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terbentuk tanggal 9 April di tahun 1946, kurang dari setahun setelah Indonesia merdeka. Sebelum menjadi independen, TNI Angkatan Udara menjadi bagian dari Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus tahun 1945. Badan Keamanan Rakyat dibentuk atas usul PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena dinilai perlu menjaga keamanan dan ketertiban umum negara. Badan Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. TKR berusaha meningkatkan keamanan armada udara dengan cara membuat divisi udara yang dipimpin oleh Suryadi Suryadharma. TKR kemudian berganti nama menjadi Tentara Rakyat Indonesia, lalu dibubarkan. Personil militer udara dibentuk kembali dengan nama Angkatan Udara Republik Indonesia dengan resmi didirikan pada 9 April tahun 1946. Kekuatan TNI Angkatan Udara terbagi menjadi dua komando utama Kotama Operasi, yaitu Komando Operasi Udara Nasional disingkat menjadi Kopsudas, dan Komando Pemeliharaan Material Angkatan Udara disebut dengan Koharmatau. Kopsudas berperan sebagai pengawas terhadap pesawat negara lain yang melintasi wilayah Indonesia. Sedangkan Koharmatau berfungsi memproduksi dan memelihara material, senjata dan amunisi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, TNI Angkatan Udara juga memiliki unit pasukan khusus bernama Komando Pasukan Gerak Cepat, disingkat menjadi Kopasgat, dan memiliki julukan Korps Baret Jingga. Tentara Udara Diraja Malaysia, cabang dari Angkatan Tentara Malaysia, yang bertanggung jawab atas operasi dan pertahanan wilayah negaranya jalur udara, dibentuk sejak 2 Juni tahun 1958. Angkatan Udara dari negeri jiran sempat beberapa kali berganti nama, mulai dari Pasukan Sukarelawan Udara Negeri Selat, Tentara Sukarelawan Malaya, Tentara Udara Diraja Persekutuan Malaya, dan akhirnya menjadi yang kita kenal saat ini. Tentara Udara Diraja Malaysia dibentuk oleh Kerajaan Inggris, berfungsi sebagai bantuan untuk mempertahankan wilayah negara-negara Selat dan Malaya. Pada tahun 1940, Tentara Udara Diraja Malaysia kembali dikirim melawan bala tentara Jepang, namun berakhir dengan kekalahan sehingga tahun 1942 personil militer dibubarkan. Tentara Udara kembali didirikan untuk membantu operasi militer saat peristiwa kedaruratan Malaya. Setelahnya Malaysia mulai melakukan modernisasi alutsista agar dapat menjadi lebih kuat mulai dari 1970 sampai tahun 1990-an, dengan membeli beberapa jenis pesawat yang tidak sedikit. Kekuatan Tentara Udara Diraja Malaysia terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Divisi 1 Pangkalan dan Satuan Personil Militer yang berkedudukan di Malaysia Barat, tepatnya di Semenanjung, Malaysia. Kemudian Divisi 2 Pangkalan dan Satuan Personil Militer di wilayah Malaysia Timur berbatasan langsung dengan Kalimantan. Divisi Pelatihan, pusat pelatihan penerbangan untuk melatih personil militer agar dapat mengoperasikan pesawat dan helikopter. Sebagai negara yang berada pada urutan keempat dari penduduk terpadat di dunia, Indonesia memiliki jumlah TNI Angkatan Udara sebanyak 37.850 personil militer, sedangkan Tentara Udara Diraja Malaysia memiliki 15.000 personil. Berdasarkan Army to Army, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mampu mengungguli jumlah personil militer Malaysia. Alutsista diperlukan untuk menunjang tugas mempertahankan kedaulatan wilayah
membuat Indonesia dan Malaysia memiliki senjata militer mereka. Berikut merupakan perbandingan alutsista udara yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Pertama ada pesawat tempur. Pesawat militer yang dirancang untuk menyerang pesawat lain di udara dan berukuran relatif semakin kecil, cepat, dan lincah. Indonesia memiliki pesawat tempur sebanyak 41 unit dengan beberapa jenis, berupa pesawat by System Hawk, KAI T-50 Golden Eagle, Embraer EMB 314 Super Tucano, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, dan Sukhoi Su-27, serta Sukhoi Su-30. Sedangkan Malaysia terdapat pesawat tempur sebanyak 26 unit, terdiri dari Sukhoi Su-30, FA-18 Hornet, Northrop F-5 Tiger II, Mikoyan MiG-29, dan BAEH. Kemudian ada pesawat khusus atau biasa disebut dengan pencegat, pesawat tempur yang dirancang khusus untuk mencegat dan menghancurkan pesawat terbang musuh, terutama pesawat pengebom yang biasanya mengandalkan kecepatan tinggi. Pesawat pencegat Indonesia sebanyak 23 unit, sedangkan Malaysia sebanyak 12 unit. Nah, selanjutnya ada pesawat yang digunakan untuk pengangkutan barang atau komoditas lainnya. Syarat untuk dapat melakukan pengangkutan melalui udara sipil diatur dengan undang-undang atau konvensi internasional. Indonesia memiliki sebanyak 66 unit terdiri dari Boeing 737, De Havilland Canada DHC-5 Buffalo, Lockheed C-130 Hercules, CASA CN-235, dan CASA C-212 Aviokar. Sedangkan Malaysia mempunyai sebanyak 18 unit pesawat seperti Airbus A319, Airbus A400M, Beechcraft Super King Air, Boeing 737, dan banyak lagi. Berikutnya pesawat latih, di mana kendaraan militer yang diperuntukkan untuk melatih calon penerbang agar siap menggunakan pesawat-pesawat jenis dan fungsi tertentu. Indonesia mempunyai pesawat latih sebanyak 126 unit, sedangkan Malaysia menggunakan pesawat sebanyak 39 unit. Berikutnya ada helikopter militer yang khusus dibuat atau dikonversi untuk digunakan oleh pasukan militer. Indonesia memiliki 172 unit dengan jenis helikopter berupa Aerocopter EC-120 Kolibri, Aerospatial AS-330 Puma, Bell 412, MBB BO-155, Aerocopter AS-332 Super Puma. Sedangkan Malaysia memiliki total 41 unit terdiri dari Aerospatial Alo-3, Agusta A109, Agusta AS61N1, serta lain sebagainya. Terakhir ada helikopter serang, di mana helikopter ini kendaraan militer udara yang telah dimodifikasi agar dapat melakukan serangan. Indonesia memiliki helikopter serang sebanyak 15 unit, sedangkan Malaysia tidak memiliki helikopter serang. Nah, total alutsista udara yang dimiliki Indonesia sebanyak 445 unit, sedangkan Malaysia sebanyak 144 unit. Dilansir Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-29, sedangkan Malaysia berada pada 62 dari 142 negara dari segi kekuatan militer udara. Berdasarkan data yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. Gimana Techlovers? Menurut kamu, akankah Malaysia bisa mengungguli Indonesia melihat satuan angkatan udaranya terbentuk lebih dulu? Tulis opinimu di bawah ya.